Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Arnaldi. Saya akan membahas tentang ragam bahasa atau laras bahasa. Ragam bahasa formal dan non-formal adalah dua bahasa yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa formal adalah bahasa yang penulisan dan penggunaannya sesuai dengan bunyi dan bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahasa baku. Sedangkan ragam bahasa non-formal adalah bahasa penulisan dan penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Contoh dari ragam bahasa formal adalah selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Dan selamat siang Pak, selamat datang di toko kami. Dan contoh dari ragam bahasa non-formal adalah hai, apa kabar lu? Dari mana aja lu? Gimana kabar lu? Itulah contoh dari kedua ragam bahasa yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Ramaditya dari kelas Tarbiyah B. Saya ingin menyampaikan laras bahasa agama tentang Islam. Islam sebagai ad-din meliputi Islam, iman, dan ihsan. Penghayatan dan pelaksanaan ketiga-tiga bidang ini termasuk dalam ibadah. Hal ini bermakna ibadah itu lebih umum dan merangkumi keseluruhan ajaran Islam. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bermaksud, sesungguhnya Jibril pernah datang kepada Nabi dalam bentuk seorang badui. Lalu dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Maka jawab Nabi, Islam itu ialah hendaknya engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad ialah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau keluarkan zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau pergi haji ke Baitullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Al-Hafiz. Saya dari kelompok 3 kelas Tarbiyah B. Saya akan menyampaikan laras bahasa yang berjudul ilmu. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai ilmu, terutama bekal ilmu agama. Karena ilmu itu akan mempengaruhi hidup kita di dunia. Di dunia kita tidak mempunyai ilmu, maka hidup di dunia kita terasa hampa. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan, utlubun ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari belayan sampai ke liang lahat. Maka dari itu kita semua umat Islam, khususnya sahabat-sahabat semua, harus memperdalamkan ilmu dan selalu mengamalkan ilmu dimanapun itu berada dan kapanpun itu berada. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berikut juga contoh laras kuantitatif, di mana si pelaku dia tidak saling mengenal, tetapi tetap melakukan interaksi tawar menawar yang bisa terjadi di pasar. Ini disebut dengan laras kuantitatif. Seperti ini. Jadi di sini ada seorang pembeli yang sedang membeli cumi, yang sedang menawar untuk melakukan tawar menawar yang biasa dilakukan pasar. Seperti contoh laras kuantitatif. Jadi dia tidak saling mengenal, tetapi transaksinya tetap berjalan sebagai komunikasi dan menawar. Dan biasa digunakan sosial dengan masyarakat.